Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim minar rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabi wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Sadaqallah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja adanya, berjumpa kembali dengan saya, dengan Kong Yani di channel ini yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, ya, dengan hal-hal yang bersifat syiar spiritual dan juga hal-hal yang bersifat yang lain, ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dengan doa bidoa tetap selalu dalam petunjuk Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, ketenangan, keamanan di mana saja adanya, dicurahkan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan berbagai macam urusannya. Yang dalam keadaan tidak sehat, sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi dalam bermasalah atau memiliki masalah yang serius, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ya, kitab Allah kita sudah jelas. Tidak ada lagi yang samar, tidak paham, tidak tahu. Tentu yang masih kurang pengetahuan kita, masih kurang jelas ilmu kita tentang itrati ahlal bait. Kenapa disejajarkan dengan kitab Allah ini? Karena yang bisa memahami tentang kitabnya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lain hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lagi yang lebih banyak, yang lebih tahu tentang apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, tentang ilmu dari Allah, hukum-hukum dari Allah, peraturan-peraturan, syariat-syariat, akidah, syariat, akhlak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tidak lain adalah tentu akan lebih banyak diterima, diketahui oleh para keluarganya, para ahlal baitnya. Karena ahlal bait itu yang setiap hari menyaksikan, melihat, ya, mendengar, ya, menerima pelajaran-pelajaran, ya, penerapan Rasulullah SAW tentang Al-Quran, tentang kitab Allah, ya. Di samping sahabat-sahabat yang lain, tapi yang sudah jelas-jelas setiap hari, setiap saat, tentu waktu banyak dimiliki, diperoleh oleh para ahlul bait Rasulullah tentang pelajaran-pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itrati ahlal bait menjadi sebuah bagian memperkuat seseorang untuk bisa memahami, ya, bisa mengetahui tentang Al-Quran.
Sehingga banyaklah dari para keluarga-keluarga Ahlul Bait Rasulullah yang menjadi para ulama-ulamanya umat Islam, wahai sahabat-sahabat sekalian. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Seperti Fatimah ya radhiyallahu anha, ya. Ya. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya. Dan yang lain-lain. Semuanya banyak menerima tentang pengetahuan tentang kitab Allah dari Rasulullah, sehingga Rasul pun memberikan sebuah ketetapan, sebuah ketentuan, tentu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ahlul baitnya adalah orang-orang yang banyak tahu tentang Al-Qur'an, tentang kitab Allah yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itrati ahlal bait menjadi sebuah hukum yang harus kita ambil. Nah, itulah perintah Rasulullah. Ma'in akhaztum bih, jikalau kamu sekalian mengambilnya, lan tadilu, kamu akan selamat, akan beruntung, tidak akan tersesat, wahai sahabat-sahabat. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu pentingnya ya, kedudukan ahlul bait ini, ya, karena merekalah ya, orang-orang yang tentu banyak menerima pelajaran-pelajaran tentang kitab Allah. Orang-orang yang banyak menyaksikan tentang dilaksanakannya, bagaimana Rasulullah menerapkan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah, firman-firman daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang kedua adalah tentu seorang ahlul bait, orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah menjadi sang istrinya, ya, ataupun orang-orang yang memiliki tali darah, tali kekerabatan, tentu juga orang-orang yang memiliki kualitas yang baik. Sebagaimana ya tentu Rasulullah menjadi hamba yang memiliki kualitas yang baik, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada yang masih berlanjut dari orang-orang yang memiliki hubungan keterkaitan dengan Rasulullah disebutnya ahlul bait, yaitu apakah itu dari jalur perkawinan para istri-istri Rasulullah SAW ya, yang mana dimaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Yang kemudian di dalam hadis yang lain yang kemarin saya sampaikan juga, yang disampaikan oleh sahabat ya daripada Zaid bin Arqam ya. Nah, di sana kemarin saya sampaikan juga bahwasanya di samping istri-istri beliau yang dikatakan ahlul bait juga adalah daripada ya putri-putri beliau ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena yang masih hidup putri-putri beliau pada saat itu ya kan, ketika hadis ini disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah daripada keturunan. Nah, ini yang pertama Abbas bin Abdul Muthalib ya, beserta keluarganya, anak-anaknya, keturunannya. Kemudian Hamzah beserta anak dan keturunannya. Kemudian daripada anak-anaknya Abu Thalib, Hamzah termasuk anak, kalau Abu Thalib tidak. Jadi anaknya Abu Thalib yaitu seperti Aqil ya bin Abu Thalib ya, kemudian Ja'far bin Abu Thalib ya, kemudian Ali bin Abu Thalib, seperti itu wahai sahabat-sahabat. Itu termasuk ke dalam ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat-sahabat. Nah, kedudukan tentang ahlul bait ini begitu sangat istimewa, sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harus diperhatikan oleh umat Islam.
yang saat ini mungkin ya kurang begitu diperhatikan ya, seperti itu. Walau ada juga yang sebagian kelompok Islam yang begitu sangat mengagung-agungkan, itu juga tidak dibenarkan, karena maupun kita menghormati ada porsinya wahai sahabat-sahabat. Nah, baiklah, sebagai pegangan kita ya, saya tampilkan sebuah hadis sahih ya. Nah, ini kalau hal-hal seperti ini harus hadis-hadis sahih yang kita ambil ya, nggak boleh kita hadis yang dhaif, nggak boleh gitu. Yang diriwayatkan oleh ya, Imam ya Tirmizi dan Imam Tabrani, wahai sahabat-sahabat. Yang hadis itu berbunyi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in akhaztum bih lan tadilu kitab wallahi wa itrati ahla baiti. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini panggilan ya, artinya panggilan sesuatu yang ingin disampaikan dan harus diperhatikan serta dilaksanakan, maksudnya begitu ya sahabat. Ya ayuhan nas, ini sesungguhnya aku, qad sungguh. Jadi dengan begitu sangat muta'akid ya, meyakinkan, sungguh sangat-sangat serius lah begitu kata-kata qad. Jadi ini sesungguhnya aku, qad. Wah, ini sesungguhnya aja udah serius. Qad sungguh, masya Allah, 2 kali serius itu. Jadi benar mantap lah gitu. Taraktu, telah meninggalkan, fikum, kepada kamu sekalian. Sahabat-sahabat sekalian ya, ma'in apa-apa yang akhaztum bih, jikalau kamu mengambilnya, apa yang ditinggalkan ini. Jadi ini ada sesuatu yang sudah ditinggalkan ya, yang disampaikan kepada manusia, kepada kaum muslimin. Karena pada saat itu walaupun panggilnya ayuhan nas, bukan berarti itu tidak mengarah kepada kaum muslimin, justru kepada kaum muslimin, karena disitulah tempat Nabi berkumpul bersama kaum muslimin, wahai sahabat-sahabat sekalian gitu. Jadi jikalau kamu mengambilnya, lan tadilu, nah itu tidak akan tersesat. Apa yang Rasulullah tinggalkan tersebut, yaitu kitab Allah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Qur'an. Dan yang satu lagi, wa itrati ahlal baiti, itrati, daripada ahlul baitnya. Nah ini, jadi ada kitab Allah, ada itrati ahlal bait. Nah 2 ini wahai sahabat-sahabat. Jadi ini di sini nih hadis yang menyinggung, mengungkapkan kedudukan ahlal bait yang betul-betul sangat-sangat penting, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat istimewa wahai sahabat-sahabat. Kenapa? Karena disejajarkan dengan kitab Allah. Jadi situ ada waw ya, waw yang bersifat ya, waw yang itfi ya, itu. Jadi waw atfi yang sifatnya adalah menyambung antara keduanya, tidak bisa terpisahkan kecuali ada dalil yang memperkuat bahwa itu terpisah. Wahai sahabat-sahabat, itu menurut kaidah usul fikih ya, kalau ada waw yang sifatnya menyambung. Wahai sahabat-sahabat sekalian, artinya antara kitab Allah dan itrati ahlal bait sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat kuat, itu sejajar. Jadi itratil ahlal bait, kitab Allah memiliki sebuah keterkaitan yang kuat. Wahai sahabat-sahabat, nih
satu hadis yang kita harus perhatikan disampaikan oleh Rasulullah ya, yang termaktub di dalam kitab Sahih. Ini kitab Sahih daripada kumpulan hadis Imam At-Tirmizi dan At-Tabrani, wahai sahabat-sahabat. Jadi ini serius, sangat penting ya, yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Jadi Rasulullah menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin, tentang dua hal yang dia tinggalkan, yang sangat penting, yang jikalau berpegang kepada keduanya akan selamat, tidak akan tersesat, wahai sahabat-sahabat. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itrati. Ya. Apa itu itrati? Itrati adalah ketetapan, ketentuan, ilmu, keyakinan, prinsip, pegangan, pengetahuan, pelajaran, nasihat, bimbingan, atau itrati. Demikian dijelaskan oleh para ulama-ulama. Salah satunya Ali Al-Qari menjelaskan tentang prinsip-prinsip keilmuan, pengetahuan, ya, pelajaran daripada ahlal bait. Wahai sahabat, jadi dua yang kita ambil, kitab Allah wa itrati ahlal bait, petunjuk-petunjuk, pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu dari para ahlal bait, wahai sahabat-sahabat. Artinya ahlal bait memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat istimewa di dalam Islam yang disajarkan dengan kitab Allah. Masya Allah, wahai sahabat-sahabat. Ini yang kita sering tidak memperhatikan tentang kedudukan ahlal bait di dalam Islam. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kenapa itrati ahlal bait menjadi sesuatu yang wajib untuk kita pegang, kita ikutin? Pertama, jelas mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasul, paling banyak menerima kebenaran. Yang kedua, tentu mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang masuk dalam lingkaran ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana tentang perkara itrati ahlul bait di zaman saat ini, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ya semakin terus zaman, semakin banyak orang yang euforia, banyak orang yang ngaku-ngaku ahlul bait sampai ngaku zuriat. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah, wahai sahabat. Karena menjadi demam, ini orang menjadi haus ya dengan bernisbatkan kepada Rasulullah, ya, wahai sahabat-sahabat. Jadi, karena ya inilah fitnah akhir zaman ya, yang padahal zuriat Rasulullah telah diputus oleh Allah. Adapun ahlul bait pun tentu sesuatu yang ternyata ya sejarah mencatat, wahai sahabat. Sejarah mencatat sebagian ahlul bait Rasulullah dari garis ya kekerabatan, ya, dari garis nasab, silsilah keturunan atau persaudaraan, ya, itu dari keluarga ya Abbas, ya, kemudian Ja'far, Ali, ya, dengan Hasan Husainnya yang masyhur, ya, itu mendapatkan ujian pembantaian di padang Karbala, wahai sahabat-sahabat. Nih, artinya zaman ya, tabi'in semuanya habis, dibunuh, nauzubillah, misalnya oleh Yazid bin Muawiyah. Yang tersisa hanya tinggal 3. Pertama adalah
Zainab ya, bin Ali bin Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah Ali Zainal Abidin. Ya. Dimana Ali Zainal Abidin adalah anak ya, Husain bin Ali. Dan ketika terjadi peristiwa ya, pembantaian tersebut ya, pada Karbala ya, yang Ahlul Bait berjumlah 87 orang ya, ada yang lebih ada yang kurang, itu sejarah seringkali seperti itu, dan kita harus maklum perbedaan-perbedaan tipis. Oleh 4.000 tentara kaum muslimin pimpinan Yazid, nauzubillah. Inilah hancurnya Islam. Disinilah awal Islam hari ini tertindas, tercecer-cecer, terpecah belah ya. Islam begitu banyak, tapi nasibnya menderita, wahai sahabat. Inilah salah satu fakta hilangnya Islam di Jazirah Arab, wahai sahabat-sahabat. Yang ada cuma tinggal Islam dalam pengakuan, dalam identitas. Karena Karbala itu berada masih di Jazirah Arab, antara ya, Madinah dan Baghdad ya, sahabat-sahabat. Jadi itu masih wilayah Jazirah Arab ya. Ketika itu sudah menjadi wilayah kaum muslimin ya, sampai ke Persia ya, Islam sampai ke Turki, bayangkan coba, sampai ke Mesir, bayangkan. Tapi bisa Ahlul Bait ya, yang Allah perintahkan, uzakirkumullah ahlal baiti, bayangkan coba, bisa seperti itu. Nah inilah mahalnya Ahlul Bait. Ahlul Bait yang sesungguhnya cenderung menyembunyikan identitasnya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Bukannya malah sengaja disia-siarkan, ditampilkan. Itu malah bukan ciri ya, bukan isyarah yang sesungguhnya dari sebuah Ahlul Bait, wahai sahabat-sahabat. Apalagi sampai zuriat, ini sudah melompat kedudukannya, bukan lagi kebenaran tapi kebatilan. Karena zuriat yang ada adalah zuriat dari Ali bin Abi Thalib, bukan zuriat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi Ahlul Baitnya Rasulullah SAW dari jalur kekerabatan, dari Qarabah ya, dibantai oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah yang memiliki 4.000 pasukan, membantai 87 Ahlul Bait, dan yang tersisa cuma Zainab ya. Dan yang kemudian yang kedua Ali Zainal Abidin, nauzubillah, anak daripada Husain bin Ali. Dan satu lagi masih ternyata ada yang berhasil diselamatkan dari tumpukan mayat-mayat yang bergelimpangan dari para Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Yaitu seorang pemuda yang bernama ya, Hasan ya, Musanna, Hasan kedua, yang masih menjadi anak daripada Hasan bin Abu Thalib. Kayak sahabat-sahabat yang diselamatkan oleh seorang yang
masih juga bagian dari ahlul bait tapi dari jalur kekerabatan yang lain, yaitu Asma. Nah, itu. Ini wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi demikianlah wahai sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tragis kehidupan para ahlul bait setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga yang tersisa dari padang Karbala adalah tiga orang ahlul bait dari garis Ali, sahabat Ali. Yang tentu kelanjutannya mereka hidup dalam tekanan, dalam pengasingan, dalam persembunyian. Yang tentu sampai hari ini hal yang berkaitan dengan ahlul bait tidaklah terdata, tercatat dengan baik oleh sahabat-sahabat sekalian. Jadi kesimpulannya adalah kedudukan yang tinggi, yang istimewa yang Allah tempatkan daripada para ahlul bait tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya umat Islam pada masa itu. Dan hingga saat ini semuanya menjadi serba tidak jelas dan tidak menentu, sahabat-sahabat. Namun yang terpenting adalah seorang yang memiliki garis silsilah dengan ahlul bait atau seseorang menjadi bagian silsilah ahlul bait. Yang pertama adalah tentunya memiliki sebuah akhlakul karimah. Itu menjadi sebuah ciri patokan daripada Rasulullah SAW. Innamal bu'istu li utamima karimal akhlak. Mereka memiliki akhlak pribadi yang baik. Itu yang pertama-tama. Ada yang mengaku memiliki silsilah dengan ahlul bait tapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka itu sudah merupakan sebuah kedustaan, manipulasi. Dan yang kedua adalah seorang ahlul bait tentu memiliki sifat wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Mereka pasti memiliki sifat, memiliki amal merahmati kehidupan ini, merahmati alam semesta, merahmati umat manusia, khususnya umat Islam, sahabat-sahabat semua. Itu dua hal yang pasti ya. Di samping yang utama adalah mereka orang yang ahli ilmu, itrati ya, memiliki sifat itrah, sifat bersungguh-sungguh, sifat teguh, sifat mendalami terhadap al-Islam ini. Karena itu yang diamanahkan oleh Rasulullah, itrati ahla baiti. Jadi ahli bait pasti memiliki itrah, memiliki sebuah kecintaan, keyakinan, pendalaman terhadap Islam ini, wahai sahabat-sahabat. Ya semuanya Allah yang menentukan. Allah menentukan segala sesuatunya. Apapun yang ada saat ini itu adalah merupakan bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ya, kita janganlah mudah tertipu dengan banyaknya lahirnya bagaimana dengan situasi zaman orang-orang yang mengaku memiliki
nasab, memiliki nisbat hubungan ya kepada Rasulullah SAW. Karena seorang yang memiliki garis-garis ya, hubungan ya, kekerabatan qarabah dengan Rasulullah atau Ahlul Bait, mereka cenderung orang yang selalu tawadu dan bahkan menyembunyikan hal yang seperti itu. Tapi lebih banyak menampilkan daripada ilmu dan amalnya, wahai sahabat-sahabat. Jadi walaupun dia tidak mengatakan, mengungkapkan tentang adanya silsilahnya kepada Ahlul Bait, tapi dari amal perbuatannya kita bisa merasakan bahwa orang-orang ini memiliki sebuah benang merah mata rantai dengan Rasulullah SAW. Dengan amal, ilmu dan perbuatan wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan umat Islam kembali baik dan Allah menjaga orang-orang yang betul-betul bagian daripada ahlul baitnya Rasulullah SAW, dan menjaga kita juga bersikap baik kepada mereka, karena demikianlah yang Allah perintahkan dan Rasulullah mengingatkan. Uzakirukumullah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi, Allah alam bisawab, wa afwan minkum. Kebenaran hanya Allah yang tahu, dan mohon maaf segala kekurangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah.